Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Firdaus, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Kota Baru. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Arifatur Rahman SPDI. Beliau adalah guru pendidikan Pancasila di SMK Negeri 2 Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Arif? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya, Pak? Iya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, kemudian lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Begitu ya, Pak? Baik. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Arif. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya Pak. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak Arif capai? Silakan Pak. Iya Pak, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada dua Pak. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep stereotip, prasangka, diskriminasi, dan bullying. Dan yang kedua, siswa mampu menyebutkan faktor-faktor penyebab timbulnya perilaku stereotip, prasangka, diskriminasi, dan bullying. Begitu Pak. Baik Pak Arif, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bapak Arif capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan Pak? Area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan observasi? Silakan Pak. Baik Pak, untuk area pengembangannya mungkin saya akan menggunakan dua, yaitu pada pengetahuan dan juga keterampilan. Baik Pak. Yang pertama, aspek pengetahuan yaitu siswa menjelaskan konsep-konsep stereotip, prasangka, diskriminasi, dan bullying. Kemudian yang kedua, aspek keterampilan adalah siswa terampil menyebutkan faktor-faktor penyebab timbulnya perilaku stereotip, prasangka, diskriminasi, dan bullying. Begitu Bapak. Baik Pak Arif, jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa. Seperti itu Pak? Iya. Baik, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang ingin Bapak capai di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, kemudian juga pembelajaran ataupun dari metode pembelajarannya Pak. Silakan Pak. Baik Pak, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Begitu Pak. Baik Pak. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya Bapak. Baik Pak. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran kooperatif. Baik, berarti kooperatif Pak? Iya Pak, untuk metodenya mungkin saya menggunakan ceramah, diskusi, kelompok, dan presentasi. Iya, baik Pak Arif. Jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan pembelajaran kooperatif, dan juga dengan metode ceramah tadi Pak, Betul? diskusi kelompok, dan juga presentasi. Iya Pak. Iya. Kemudian Pak Arif, bagaimana dengan media pembelajaran Pak? Media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas. Silakan Pak. Baik Pak, untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan laptop, PowerPoint, dan LCD untuk menyajikan informasi tentang materi konsep stereotip, prasangka, diskriminasi, dan bullying.
dan membagikan bacaan tentang materi faktor-faktor penyebab timbulnya perilaku-perilaku tersebut dan juga LKPD. Baik Pak Arif. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga mungkin di jam keberapa Pak? Baik Bapak, nah kebetulan besok saya ada jadwal mengajar Pak di hari Selasa, jadi kemungkinan saya akan melakukan kegiatan ini di jam pertama dan jam kedua di kelas 11 AKL. Baik Pak Arif, jadi besok hari Selasa di kelas 11 AKL di jam pertama ya Pak? Jam pertama Pak. Jadi besok di jam pertama di kelas 11 AKL, saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi kelas Pak. Dan saya juga meminta izin pada Bapak untuk melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Pak. Seperti itu Pak. Baik Pak, silakan Pak. Nah, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir ya Pak. Iya Pak. Yang disebut dengan percakapan pasca observasi, yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik ya Pak. Baik Pak. Nah, sebelum kita akhiri Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Daos. Dari percakapan pra-observasi kita hari ini, saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti, kemudian saya bisa mempersiapkan dari sekarang media apa yang akan saya gunakan nanti sekarang dan memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Baik Pak Arif, terima kasih banyak Pak Arif atas waktunya, dan Pak Arif sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu kembali Pak Arif di kegiatan observasi kelas besok ya Pak. Baik Pak. Jadi besok di kelas 11 AKL di jam pertama ya Pak. Iya. Insya Allah saya akan ke kelas Bapak. Terima kasih. Demikian percakapan kita pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Pak. Berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Sudah siap mengikuti pelajaran pada hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa ya, supaya pelajaran kita ini berkah, berjalan baik, dan memperoleh hasil yang baik, kita awali dulu dengan membaca doa bersama-sama. Bapak minta salah satunya memimpin doa. Bentar ya, tunggu Bapak. Silahkan, Alfian ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa mulai. Baik anak-anak, sebelum kita awali pelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran dulu. Untuk pelajaran hari ini, siapa yang tidak hadir? Ya. Dari 33 siswa, 2 orang sudah hadir.
Pertama, Studi Ramadhani izin, satu Klasari sakit, dan Nilu Kurniawati sakit, Pak. 3 orang ya. Nah, oke. Baik, terima kasih tadi pada sekretaris kelas sudah menyampaikan absensinya. Baik, seperti biasa kita mulai kegiatan hari ini dengan bersama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional. Judul lagunya Lestari Alamku ciptaan Gomloh ya. Baik, pada anak-anak kita nyanyikan bersama-sama, silahkan berdiri ya. Berdiri. Suburlah bumiku, ku ingat ibuku, dongengkan cerita, kisah tentang gaya Nusantara lama, tentram kata raja di sana. Selesai, kasih aplaus anak-anak. Silahkan duduk. Baik ya, untuk selanjutnya kita Bapak mintakan menyampaikan kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Ada tua kelas, silahkan maju ke depan. Pakai mic kah? Kalau sama, pakai mic. Nanti diikuti oleh siswa lainnya ya. Ya, silakan, Sarina, tua kelas. Kesepakatan kelas 11 AKL. Harus datang tepat waktu untuk setiap sesi kelas. Diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi kelas. Tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan. Diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dilarang menggunakan ponsel selama berada di sekolah atau kelas. Baik, nah itu tadi kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Berarti kita semua wajib untuk mentaatinya ya. Baik, tadi ada kesepakatan kelas, siswa dilarang menggunakan ponsel selama berada di kelas. Nah, berhubung pada hari ini ada beberapa kegiatan atau Bapak menggunakan kuis yang memerlukan media ponsel, maka kesepakatan kelas ini pengecualian untuk jam pelajaran Bapak pada hari ini. Silahkan dibawa handphonenya masing-masing. Sudah dibawa lah handphonenya? Sudah. Oke, untuk selanjutnya silahkan pada Sarina duduk. Terima kasih ya.
Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita relaksasi dulu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memfokuskan tujuan kita belajar pada hari ini, supaya jangan kemana-mana pikirannya. Relaksasi ini menggunakan yang namanya teknik stop. Stop itu ngambil napas ya. Kita tes dulu lah, ngambil napas lah. Bapak hitung 1, 2, 3, nanti ikuti aba-aba Bapak. Kalau ajar Bapak tarik napasnya, tarik. Kalau ajar Bapak hembuskan, hembuskanlah. Oke, 1, 2, 3, tarik napasnya, hembuskan. Tarik lagi napasnya, hembuskan. Pikiran-pikiran yang negatif buang aja. Sekali lagi, tarik napasnya, hembuskan. Nah, untuk selanjutnya nanti Bapak instruksikan untuk memejamkan mata sambil dihayati apa yang akan disampaikan di dalam video nanti. Kalau bisa dilihati videonya, pejam aja matanya lah, direnungkan. Oke, pejamkan matanya anak-anak, Bapak juga. Saya bersyukur bisa membuka mata saya hari ini. Saya bersyukur atas kesempatan lain untuk menjalani hidup saya dan untuk awal yang baru. Saya bersyukur bisa merasakan nafas di paru-paru saya dan di detak jantung saya. Saya bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan dalam 24 jam ke depan. Saya menyambut kesempatan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa di hari ini. Saya memilih untuk memanfaatkan hari ini sebaik-baiknya. Saya harus melakukan apa yang terasa benar daripada mengikuti orang banyak, seimbang dalam mendengarkan orang lain dan mendengarkan diri sendiri, menyeimbangkan pemikiran rasional dan panduan intuisi. Saya berjanji pada diri sendiri untuk menggunakan waktu saya dengan baik, untuk menggunakan pikiran, perasaan, dan tindakan saya dengan baik, untuk bekerja mendapatkan yang terbaik yang saya bisa, untuk mewujudkan tujuan saya, untuk tetap kuat dan mengabaikan gangguan, untuk membiarkan hal-hal negatif lainnya lewat begitu saja. Silahkan dibuka matanya. Baik, kita sudah fokus ya. Cita-cita kita, tujuan kita belajar hari ini adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke. Untuk selanjutnya, kita akan Bapak tayangkan 2 buah video motivasi. Silahkan anak-anak sekalian simak baik-baik. Nanti Bapak harapkan tanggapannya atas video yang sudah Bapak tampilkan. Oke, sekarang lihat ya. Nah, ini video untuk membangkitkan semangat atau motivasi rasa kebangsaan kita, rasa cinta kita kepada tanah air ya. Aku yang Indonesia,
Oke, saya Nah, itu tadi video motivasi tentang apa? Tentang medley lagu nasional yang backgroundnya itu adalah budaya Nusantara. Bangga kalian sebagai bangsa Indonesia? Bapak minta tanggapannya. Siapa anak-anak yang bersedia untuk memberikan tanggapan? Ya, silahkan, Vera. Mana tanggapannya, Vera? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Melinda. Izin memberi tanggapan dari video tadi, Pak. Setelah saya menonton video tersebut, saya merasa terharu dengan video tersebut. Dan dibalik keterharuan ini, saya juga merasa video tersebut sangat bagus dalam pengambilan sudut alam di Indonesia dengan membawakan lagu-lagu nasionalisme yang membuat semakin terharu dan bangga, Pak. Mungkin teman-teman sekalian juga merasakan seperti itu. Iya, bagus. Terima kasih, Vera. Ada yang lainnya? Siapa lagi yang mau memberikan tanggapan? Silahkan. Ana ya, Nurah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurah Sana. Izin memberi tanggapan, Pak. Silakan. Setelah menonton video tadi, saya tambah bangga sebagai warga Indonesia karena dalam video tersebut terdapat keberagaman budaya dan kekayaan yang kita miliki. Seperti yang terlihat di video tadi, ada keberagaman baju adat dari masing-masing daerah, serta beberapa alat musik dari berbagai daerah. Dan juga banyaknya lagu nasional yang Indonesia miliki. Hal itu tadi menambah kebanggaan saya terhadap Indonesia. Mungkin itu saja, Pak, tanggapan dari saya. Iya, kasih aplaus. Terima kasih ya. Oke, jadi kita semua sebagai bangsa Indonesia wajib merasa bangga. Kenapa kita harus bangga? Ternyata negara kita ini, bangsa kita ini kaya akan budaya yang mungkin tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Baik, untuk selanjutnya Bapak tampilkan video motivasi berikutnya berkaitan dengan tema atau pelajaran kita pada hari ini. Silahkan disimak baik-baik, nanti kembali Bapak minta tanggapannya ya. Zaman sekarang bully semakin menjadi-jadi, bukan hanya di sekolah, tapi bahkan di tempat kerja. Bukan hanya ke yang muda, tapi ke siapapun juga. Dan kadang tanpa disadari, diri kita lah yang mungkin jadi pelakunya. Berawal hanya dari bercanda, lalu menjadi biasa, yang akhirnya membuat orang lain terluka. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam perkataan atau tindakan. Karena jika salah, sebuah luka tidak akan sembuh begitu saja. Bagikan sebuah paku yang menancap pada kayu, walaupun dicabut, bekasnya tetap ada. Setiap orang memiliki masa depan yang cerah dan indah. Tapi kadang, bullying bisa membuat semuanya mustahil. Jika kamu adalah korbannya, semoga pesan ini bisa membantu kamu menghadapinya. Hindarkan, abaikan, bicarakan. Hindarkan, masalah jangan didekati. Begitu juga dengan pembuli. Sebisa mungkin hindari pembuli dan situasi di mana bullying bisa terjadi. Bijak dalam pertemanan dan hati-hati dalam memilih lingkungan pergaulan. Abaikan. Ejekan, cacian, makian, semua itu hanyalah hasutan negatif yang nggak perlu ditanggapi, apalagi dikomentari. Pembalasan hanya akan memperburuk masalah, bukan menyelesaikannya. Abaikan. Bukan karena kamu lemah, tapi justru itu membuktikan bahwa kamu lebih dewasa dalam mengatasinya.
Bicarakan. Jika kamu bungkam, pembuli nanti malah akan menjadi-jadi. Bicarakan kepada orang tua, kepada guru, keluarga, atau orang yang kamu percaya. Bisa bercerita dan terbuka adalah langkah pertama agar mereka pun bisa ikut membantu kamu dan mencari solusinya. Dan seburuk apapun bullying yang pernah kamu alami, hari ini saya ingin kamu tahu bahwa itu bukan salahmu. Dan kamu tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Janganlah merasa bersalah, apalagi merasa tidak berharga. Jadilah baja yang semakin kuat ketika ditempa, jadilah ilalang yang tetap hidup walaupun diinjak orang. Dan kalau saya, Mary Rena sudah bisa, saya yakin kamu juga pasti bisa. Oke, kasih aplaus. Baik anak-anak, Bapak minta tanggapannya atas video tadi ya. Tema kita pada hari ini masih dalam tema Bhinneka Tunggal Ika unit 5 yang membahas tentang stereotip, kemudian prasangka, diskriminasi, dan bullying. Nanti akan kita pelajari satu-satu ya. Tapi sebelumnya silahkan ditanggapi video yang sudah Bapak tampilkan. Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Silahkan, Alfian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya. Menanggapi kita terbuka. Mungkin di antara kita telah melakukan bullying dan bahkan tidak kita sadari bahwa kita melakukan hal tersebut. Jadi pesan untuk kawan-kawan dan diri saya sendiri, tentunya kita harus menghindari bullying dan harus menerapkan sikap saling menghargai dan saling menghormati di lingkungan kita. Ada pepatah mengatakan, pastikan untuk mencicipi kata-katamu sebelum kamu memudahkannya. Keberanian adalah api dan bullying adalah asap. Jika tidak ada api, maka tidak akan ada asap. Iya, bagus. Kasih aplaus ya. Selanjutnya, siapa lagi? Maulida ya? Silakan Maulida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Zahra. Izin sedikit menambahkan tanggapan dari Alfian. Solusi untuk bullying yang bisa kita lakukan adalah memberikan dukungan kepada korban bullying agar ia merasa aman kembali. Iya, bagus ya. Ya, jadi pada intinya bullying itu adalah salah satu perilaku yang tidak menghargai perbedaan ya. Sedangkan kita sesuai dengan semboyan yang selama ini kita pegang teguh, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya? Berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, semua keragaman atau perbedaan yang ada di antara kita, baik itu perbedaan suku, bahasa, apalagi etnis, ras, dan lain sebagainya, tidak menjadikan itu sebagai biang perpecahan di negara kita, tapi malah itu sebagai sumber daya dan kekayaan yang kita miliki. Oke, selanjutnya ya, Bapak sajikan dulu asesmen awal. Bapak ingin tahu apakah ada di antara kalian tuh yang sudah memahami atau sudah mempelajari materi atau pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan disiapkan handphonenya, nanti Bapak kirim di WA ya, di grup WA kelas ya. Nanti dibuka, itu cuma untuk sekali tanggapan, jadi sekali aja kalau misi, setelah itu nggak bisa lagi. Silakan dibuka ya. Nanti diisi aja. Bapak beri waktu 10 menit, 5-10 menit. Sudah bisa dibuka? Yang sudah bisa, silahkan dijawab aja. Soalnya ada 4 ya. 2, 3, 4. Nah, ini materi yang akan kita bahas ini. Stereotip, prasangka,
bullying dan diskriminasi. Sudah? Yang belum berapa orang yang nggak bisa? Sophie 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 orang. Baik, yang 6 orang kerjakan di kertas aja gitu, di kertas lembar aja. Yang Kadakawa tadi lah, tulis namanya, kasihkan ke Bapak. Tapi soalnya ngikut sini ya, soalnya kalau yang di handphone tuh diacaknya. Yang belum bisa mengirimkan, nih jawab aja nomor 1-nya. Suatu konsepsi atau pemikiran yang mengeneralisasi secara berlebihan terhadap seseorang berdasarkan sifat-sifat yang ada pada kelompoknya disebut stereotip, prasangka, bullying, atau diskriminasi. Ditulis ininya ya, kalau usah A, B, C ininya, kalau usah tulis ininya aja. Sudah? Nah, yang tadi tidak bisa mengirimkan, kumpulkan lawan Bapak. Kertas lembarnya, kasih nama lah. Udah dikasih nama. Yang lain sudah bisa masuk kan? Itu sudah ada nilainya, Pak. Ya, sudah kan? Ya. Habis? Sudah? Habis kah? Iya. Habis? Ada lagi? Habis lah? Oh, belum kah? Mungkin ada di antara kalian yang ingin memberikan tanggapan seputar kuis yang sudah Bapak tampilkan ini. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Silahkan. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Nurul Sofia. Ya, silahkan. Menurut saya, menyelesaikan tugas dan sistem bisnis tadi dapat memudahkan saya dan teman-teman dalam memahami materi tentang apa itu diskriminasi dan stereotip. Tapi sayangnya Pak, ada sedikit kendala dalam pengerjaannya dikarenakan fungsi jaringan yang tidak baik. Iya. Iya, terima kasih pada Naila ya. Jadi kekurangannya jaringan kurang baik. Selanjutnya ada lagi yang lain? Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari Naila Pak. Ya, silakan. Saya pertanyaan ini belum saya pelajari. Iya, terima kasih ya. Jadi betul kendala yang kita alami pada hari ini salah satunya adalah koneksi atau jaringan. Cuman secara keseluruhan yang lain bisa aja masuk ya dalam kuisisnya. Kemudian untuk materi pembelajaran kesulitan dalam menjawab karena ini memang asesmen awal. Jadi sebelum kita memulai pelajaran memang disajikan sebuah kuis, tujuannya apa? Untuk mengetahui kesiapan belajarnya. Nanti dari hasil kuisis ini akan Bapak bagi kelompok nanti untuk diskusi ya setelah Bapak menyampaikan materi. Jadi nanti nilai-nilai yang atau yang sudah punya pengetahuan awal tentang materi kita pada hari ini akan dikelompokkan dengan sebagian yang belum mengetahui
lebih dalam tentang materi yang akan diajarkan pada hari ini. Jadi ini tidak masuk dalam poin penilaian, cuman untuk membagi kelompok. Jadi jangan takutan nilainya rendah karena masuk penilaian. Oke, sudah. Baik, selanjutnya sebelum Bapak menyampaikan materi, masih ingat pelajaran sebelumnya yang sudah Bapak sampaikan? Ingat ya? Ingat. Apa materinya semalam? Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Coba salah satu di antara kalian yang mencoba mengingatkan kembali pelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Silahkan, siapa? Rida ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa nama saya? Izin membahas materi yang sebelumnya. Iya. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang materi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Artinya dalam keberagaman di Indonesia kita tetap saling menghargai satu sama lain walaupun berbeda agama, ras, suku dan budaya. Iya, bagus. Selanjutnya siapa? Putri ya, silahkan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Putri mendapat dengan Bapak Gratis. Sebelumnya saya belum mengetahui pelajaran sebelumnya. Jadi setelah saya mendengar teman saya menjelaskan tadi, saya mengetahui apa itu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu suatu moto atau semboyan bangsa Indonesia bisa kita sebut dengan Garuda Pancasila yang mempunyai banyak keragaman seperti suku, budaya, adat dan agama, dan tetap menjadi satu bangsa yang Iya, bagus. Ada lagi? Sophie, ya silahkan Sophie. kita menanggapi karena tadi teman saya menjelaskan secara umum. Kali ini saya ingin menjelaskan kayak gimana menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam lingkungan sekolah. Yang pertama itu kita harus memiliki toleransi kepada teman, yaitu Apa Sophie? menghormati budaya Iya. ras dan lain sebagainya. Maka di sekolah dulu kita akan ada belajar di sini. Iya. Setelah itu yang paling penting menurut saya adalah menghargai pendapat. Iya, bagus ya. Pada intinya kemarin yang kita pelajari, Bhinneka Tunggal Ika itu mengajarkan kita dua hal ya. Pertama, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menghargai dan menghormati setiap perbedaan. Itu dua poin ya. Baik, itu pelajaran yang telah lalu. Nah, pelajaran pada hari ini masih seputar tema Bhinneka Tunggal Ika, yaitu materi tentang beberapa kasus yang kita anggap itu merusak kebinekaan kita, merusak keragaman kita, dan itu mempunyai potensi atau berpotensi mengancam keutuhan negara ya, secara mikro. Nanti secara makronya itu kasus-kasus yang lebih besar. Baik, materi kita pada hari ini judulnya ya. Sudah Bapak bagilah materinya? Belum? Nanti Bapak bagikan ya. Nah, judulnya stereotip, prasangka, diskriminasi, dan bullying. Jenis-jenis stereotip, jenis-jenis prasangka, jenis-jenis diskriminasi, dan jenis-jenis bullying. Nanti akan kita pelajari. Dan juga kita akan pelajari faktor penyebabnya nanti ya. Nah, oke. Saat mengelola keragaman, terdapat tantangan yang biasa kita hadapi. Ada sejumlah kasus yang berpotensi merusak kebinekaan. Nah, ini yang tadi Bapak sampaikan. Apa saja kasus-kasus tersebut dan faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya atau terjadinya kasus-kasus tersebut.
Nah, nanti hasil pembelajaran yang Bapak harapkan adalah kalian nanti mampu mengidentifikasi konsepnya, yaitu nanti apa yang dimaksud dengan stereotip, apa yang dimaksud dengan prasangka, apa yang dimaksud dengan diskriminasi, dan apa yang dimaksud dengan bullying. Itu sudah bisa menangkap konsepnya, bisa menjelaskan atau menyebutkan jenis-jenisnya, dan bisa menyebutkan faktor-faktor penyebabnya. Oke, nah sekarang kita masuk pelajaran yang tema atau judul yang pertama, subjudul yang pertama, yaitu apa itu stereotip. Baik, sebelum Bapak menjelaskan ini, kalian perhatikan video yang Bapak tampilkan sekarang ya. Nah ini, perhatikan. Ulang. Ini konsep stereotip, perhatikan loh ya. Aku lahir di Indonesia, negara dengan kekayaan alam yang melimpah dan kekayaan budaya yang juga melimpah. 1.331 suku, 652 bahasa, dan 6 agama tersebar di seluruh pelosok negeri. Oke ya, dari video tadi mungkin sudah tergambar apa itu stereotip. Sudah tergambar ya? Oke. Bapak minta tanggapannya. Mungkin tanggapan sederhana dari gambaran yang video yang ditampilkan tadi. Siapa? Mau? Boleh? Atau ada yang ingin ditanyakan terkait gambar tadi? Silahkan. Waalaikumsalam. Silahkan, Nur. Oke, makasih Nur, kasih aplaus. Jadi dari video tadi Muhammad Nur sudah mengamati dan menganalisa. Ada pertanyaan dari Muhammad Nur, stereotip itu negatif atau positif? Nah, nanti akan kita jawab, sekaligus akan Bapak tampilkan materi tentang stereotip ya. Oke, perhatikan ya. Ada yang bisa mendefinisikan dari stereotip dari apa, dari video tadi? Siapa yang bisa? Silahkan. Coba sana ya. Jadi yang dimaksud stereotip tadi, kita tidak boleh menjudge suatu suku dengan melihat salah satu di antara golongan mereka. Karena belum tentu satu orang yang memiliki sikap yang berbeda itu pasti sama dalam satu sukunya. Pasti setiap orang memiliki sikap yang berbeda. Iya, bagus ya. Jadi ada satu konsep yang bisa kita ambil dari kesimpulan Nur Hasanah tadi. Salah satu indikator stereotip itu adalah generalisasi. Tahu generalisasi apa?
Nah, mengumumkan yang seharusnya untuk satu orang di generalisasinya semua orang ternyata begitu. Nah, itu generalisasi namanya. Oke, jadi stereotip itu konsepsi mengenai watak, sifat dan perilaku sebuah golongan atau kelompok yang berdasarkan prasangka yang tidak benar. Konsepsi, arti konsepsi itu ada di konsepsi apa? Kita kan ada 3 ya, ada pengetahuan, aspek pengetahuan, ada aspek sikap dan perasaan, dan ada aspek psikomotorik, perbuatan atau tindakan. Nah, kalaunya stereotip ini ranahnya adalah ranah kognitif, ada di alam pikiran. Jadi di pikiran belum berupa tindakan, itu stereotip ya. Nah, stereotip itu tadi menjawab pertanyaan oleh Muhammad Nur tadi, stereotip itu positif kah negatif, Pak? Jadi stereotip itu ada yang positif, ada yang negatif. Nanti tergantung dari prasangka. Jadi ada 1 poin lagi, prasangka. Itu hampir sama maknanya dengan stereotip. Di mana bedanya Pak prasangka dengan stereotip? Nanti akan kita bahas di bab tentang prasangka. Oke. Jenis-jenis stereotip itu ada bermacam-macam ya, diantaranya gender, suku, pekerjaan. Kalau yang di video tadi stereotipnya stereotip suku. Oke, udah paham. Kalau gender itu apa? Ya, jenis kelamin ya. Kalau yang ini apa nih? Kelamin apa? Ya, ada yang bisa menyebutkan contoh stereotip gender? Tidak usah sekolah tinggi karena pasti larinya ke dapat. Iya, itu salah satu. Waduh. Ada lagi stereotip gender selain itu? Dalam pengertian Pak, misalnya sekolah. Oh iya. Dalam bidang pekerjaan ya. Dalam bidang pendidikan juga ada ya. Ada stereotip yang mengatakan bahwa perempuan itu kada usah sekolah tinggi karena akhirnya akan ke dapur. Nah, kalau stereotip yang seperti itu positif kan negatif? Negatif. Mana Pak? Kalau dalam pekerjaan? Biasanya Pak, kalau pekerjaan itu kayak misalnya apa Pak, kayak orang yang mengumpul sampah atau Iya. itu jangan Pak. Iya, itu salah satu stereotip. Dianggap pekerjaan yang rendah. Padahal semua profesi itu adalah mulia. Itu jenis-jenis stereotip. Paham aja kalau ada? Apa penyebab stereotip itu? Faktor-faktor penyebab timbulnya itu adalah keluarga, bisa teman sepermainan, bisa sekolah, dan bisa media. Ya, di keluarga sudah ditanamkan oleh orang tua ya seperti tadi. Jika bebinian juga harus sekolah tinggi-tinggi karena di dapur juga akhirnya itu datang dari keluarga. Ada yang datang dari teman sepermainan, ada yang datang dari sekolah, ada yang datang dari media. Yang paling utama itu dari keluarga sebenarnya. Kalau keluarga itu bisa mengarahkan, bisa menunjukkan bahwa hal-hal yang seperti stereotip negatif itu bisa dijelaskan bahwa itu tuh salah, maka insya Allah kita akan bisa memahami perbedaan ya, tergantung dari lingkungan keluarga. Itu yang paling utama. Teman sepermainan juga begitu ya, sekolah bisa juga begitu, dan media. Oke. Apa dampak stereotip itu? Kalau orang itu memiliki perilaku stereotip, biasanya dia akan membuat lingkaran pertemanannya menjadi terbatas. Berpilih-pilih kah? Karena ada stereotip di dalam dirinya.
Yang kedua, memiliki banyak musuh. Karena dia menganggap mungkin ada anggapan, ada stereotip yang negatif terhadap kawan-kawannya yang di kelas. Malah itu bisa berubah menjadi anggapannya itu menganggap sebagai musuh. Yang ketiga, nanti pelaku stereotip itu bisa mengisolasi orang. Bila ada di dalam kelompok yang besar, biasanya akan mengisolasi orang lain yang dalam kelompok dan bisa membuat kita mengambil keputusan yang salah. Jadi stereotip itu nanti dipengaruhi oleh prasangka. Kuncinya gini aja ya, kalau stereotip itu sama dengan prasangka bermainnya, ranahnya adalah ranah kognitif, artinya ada di dalam pikiran. Nah, nanti ada diskriminasi dan ada bullying, itu ranahnya tindakan nanti. Jadi yang dalam ranah pikiran itu ada stereotip dan prasangka, dan dalam ranah tindakan yang sudah berupa tindakan dan perbuatan itu adalah diskriminasi dan bullying. Bedanya tadi yang stereotip dan prasangka, kalau stereotip itu tidak melibatkan emosi. Paham maksudnya? Kalau prasangka itu melibatkan emosi. Ada perasaan tidak suka terhadap korbannya. Nah, itu prasangka. Kalau stereotip tidak ada rasa benci, cuman sekedar sudah mempengaruhi dalam pikiran. Itu bedanya ya. Jadi stereotip itu tidak ada kaitan dengan emosi. Yang ada kaitan dengan emosi adalah prasangka. Nah, kalau prasangkanya negatif, itu akan bisa mengakibatkan stereotipnya menjadi negatif. Kalau prasangkanya baik, nanti stereotipnya positif. Itu saling mempengaruhi ya. Stereotip kadang-kadang mempengaruhi prasangka, prasangka kadang-kadang mempengaruhi stereotip. Oke, sudah. Selanjutnya, perhatikan lagi video berikutnya ya. Ini prasangka. Nah, ini film pendek juara nih ya, juara 1 FLS2N tahun 2022 di kabupaten. Tadi kah? Habis.
Ya. Oke. Nah, dari video ini kira-kira siapa yang berprasangka, apakah yang individu kacamata ya, ataukah yang kelompok? Silakan, ada yang mau memberi tanggapan? Siapa? Atau pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak, Ya. bagaimana cara mengatasi prasangka? Bagaimana cara mengatasi prasangka? Oke, kita masuk. Kasih ya. Jangan upload. Kita masuk ke bab prasangka. Sekaligus menjawab pertanyaan tadi ya. Apa itu prasangka? Suatu sikap ketidaksukaan yang diberikan oleh seseorang kepada individu atau kelompok lain dengan begitu kuat. Sikap ketidaksukaan tersebut tidak memiliki dasar atau kebencian terhadap seseorang individu ataupun kelompok berdasarkan keyakinan stereotip negatif karena adanya penilaian tanpa melihat karakteristik unik dari sekelompok individu atau sekelompok orang. Jadi supaya jangan berprasangka buruk, biasakan kita menilai orang itu selalu dari sisi yang baik. Kalau kita menilai dari sisi yang buruk, maka akan menimbulkan prasangka buruk. Jadi intinya penilaian, bermainnya sama di ranah pikiran, belum berupa tindakan ya. Nah, ini indikatornya. Indikator perilaku itu bisa dikatakan prasangka atau tidak. Lihat ini, antisosial, menghindar. Ini biasanya prasangka yang dilakukan oleh seseorang yang lebih lemah terhadap orang yang lebih kuat. Seperti yang tadi ya, yang individu itu berprasangka pada kelompok, sehingga itu ada dua indikatornya. Antisosial. Antisosial itu tidak mau bergaul dan suka menghindar. Nah, itu biasanya ada prasangka di dalam dirinya, prasangka terhadap kelompok. Itu biasanya yang lemah, prasangka orang yang lemah terhadap orang yang lebih kuat. Sebaliknya, kalau prasangka itu ada indikator kekerasan dan ada indikator merendahkan, itu biasanya prasangka yang ada pada diri seseorang yang lebih mendominasi pada orang lain. Yang lebih kuat biasanya kalau berprasangka kepada orang yang lebih lemah, biasanya indikator perilakunya itu menunjukkan adanya kekerasan dan adanya poin merendahkan. Jadi gitu ya. Bila ada itu dalam diri kita, bila kekerasan atau merendahkan, berarti ada prasangka di dalam diri kita. Nah, atau kita tuh suka menghindar dari orang lain, kemungkinan besar ada prasangka juga di dalam diri kita terhadap orang lain. Ya. Sudah paham prasangka? Tadi sudah paham perbedaan prasangka dengan stereotip ya. Kalau prasangka tadi melibatkan emosi, ada rasa ketidaksukaan. Kalau stereotip enggak, cukup di pikiran aja. Cuman dia bisa berubah menjadi positif, bisa berubah menjadi negatif. Ya, tergantung prasangka yang ada di dalam diri seseorang itu. Oke, sekarang diskriminasi. Perhatikan lagi videonya ya. Namaku Zainul dan ini adalah kisahku tentang aku dan Rizky.
diskriminasi. Sedikit bercerita tentang aku dan teman-temanku. Mungkin di mata mereka aku itu berguna. Mungkin juga di mata mereka aku ini sangat mengganggu. Sampai-sampai aku tidak diperdulikan serta dihiraukan. Sendiri, mungkin kata tepat untuk beliau tidak berguna di diriku. Ya. Nah, itu tadi korban diskriminasi ya. Bapak langsung aja ya, Bapak percepat ya. Diskriminasi adalah tindakan, sikap, atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau satu golongan untuk menyudutkan golongan lain. Biasanya diskriminasi dilakukan oleh golongan dengan populasi yang lebih besar ke golongan lain yang populasinya jauh lebih sedikit. Nah, oke. Kalau tadi video tadi ya, itu bentuk diskriminasinya seperti apa tadi tuh? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Silahkan. Kalau ada Alfian, Alfian. Manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda, Pak. Pantasnya sebagai manusia untuk dapat menerima dan menghargai pendapat dan perbedaan itu. Iya, bagus ya. Itu salah satu prinsip yang bisa kita pegang supaya tidak terjadi perilaku diskriminasi. Ada lagi contoh diskriminasi dari video tadi itu apa? Diskriminasinya apa tadi itu bentuknya? Hah? Menyudutkan seseorang. Tak berguna, mengganggu. Iya. Diasingkan. Dan ada tindakan. Beda sama stereotip tadi sama prasangka ya. Itu bermainnya di alam pikiran. Kalau ini sudah dalam bentuk Nanti apa bedanya diskriminasi dengan bullying? Itu sama-sama tindakan. Di mana bedanya? Iya, langsung ke fisik ya. Tujuannya nanti menyakiti mentalnya atau menyakiti fisiknya. Jenis-jenis diskriminasi ada 4 ya. Rasisme, seksisme, ageisme. Seksisme itu maksudnya jenis kelamin ya. Nah, kalau rasisme, diskriminasi rasisme itu biasanya menganggap rasnya itu lebih unggul dari orang lain. Jadi merendahkan ras yang lain. Kalau seksisme itu apa? Seksisme sama kayak gender tadi, seksisme sama kayak gender. Kaum perempuan itu biasanya termarginalkan, tersudutkan, dipisahkan, dianggap kaum yang lebih lemah dari laki-laki. Bila ada poin itu menganggap laki-laki itu lebih unggul daripada perempuan,
sehingga terjadi perilaku diskriminasi terhadap perempuan, maka itu jenis diskriminasi seksisme. Nah, kalau ageisme, bahasa Inggris, age, age itu apa? Oh, umur. Berdasarkan umur, orang yang lebih tua kadang-kadang beranggapan bahwa dirinya lebih baik daripada orang yang lebih muda. Nah, itu kalau punya anggapan seperti itu, dia nanti bisa mendiskriminasi golongan yang lebih muda. Atau sebaliknya, golongan muda menganggap dirinya lebih unggul daripada golongan orang tua. Orang tua dianggap lemah, ada ingatan dan lain sebagainya. Lalu terjadi perilaku diskriminasi terhadap orang tua. Terhadap disabilitas, tahu disabilitas? Apa itu? Kekurangan seperti cacat fisik ya, atau cacat mental. Nah, itu juga tidak boleh ada perilaku yang seperti itu. Jadi itu jenis-jenis diskriminasi ya. Ada rasisme, ada seksisme, ada ageisme, ada terhadap disabilitas. Yang paling banyak ini ya, yang paling banyak rasisme ini. Ini sudah mendunia, mengglobal. Nah, sekarang penyebab diskriminasi. Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya diskriminasi adalah prasangka tadi ya, prasangka dan stereotip negatif. Jadi berawal dari pikiran, melahirkan tindakan. Tindakannya itu ya berupa diskriminasi dan bullying. Nah, terakhir materi tentang bullying. Perhatikan video berikut ini ya. Nah, ini juara juga nih. Film pendek, membuat film pendek. Mengenai kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seksual, akan berdiri di dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan bullying atau perundungan lainnya. Seiring berkembangnya zaman, hal ini ternormalisasikan kalangan remaja. Ya, bullying. Bagi sebagian orang, masa SMA adalah masa-masa yang menyenangkan. Namun bagiku, hal itu tidak berlaku. Rasa berkuasa membuat mereka buta akan hak asasi manusia. Tidak semua orang ingin menjadi minoritas, tetapi itulah kenyataan. Untuk menyenangkan mereka yang merasa berkuasa, Dah, selesai ya. Oke, mendingan. Lanjut ke materi ya. Jadi bullying itu suatu keadaan
perilaku negatif dan berulang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Perlakuan tersebut dilakukan dengan sengaja dan intens yang bertujuan menyakiti secara fisik maupun mental. Jadi seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bullying itu ada indikator tindakan ya, cuman beda dengan diskriminasi. Kalau bullying itu sudah menyakiti, tujuannya memang sengaja menyakiti secara fisik dan apa yang menyebabkan terjadinya bullying? Bullying itu bisa diawali dari keluarga, bisa dari sekolah, bisa kelompok sebaya, bisa lingkungan sosial, tayangan televisi, dan sudah paham aja sudah. Jenis-jenis bullying, ada kontak fisik langsung, ada kontak verbal atau verbal? Ya, omongan atau perkataan. Perilaku non verbal ada juga yang lewat media ya, yang langsung ke orangnya. Kalau yang tadi itu di WA ya, itu langsung ke orangnya apa tidak? Langsung ya, soalnya dia komentarnya di status yang orang yang buat status. Itu verbal atau non verbal? Non verbal. Langsung apa tidak langsung? Langsung, karena tertuju langsung ke orang. Nah, kalau non verbal itu tidak langsung. Ya, menyindir itu tidak langsung. Cyberbullying. Cyberbullying ini bentuk bully yang melalui cyber, bisa mengubah gambar orang, diubah-ubahnya lah, bisa yang lain sebagainya. Itu cyber. Ya, bisa juga akun orang dihacknya, terus dibuatnya macam-macam di situ. Itu sering terjadi ya. Jadi Facebook namanya, nah apa-apa. IG bisa juga. Kemudian jenis bullying lainnya adalah pelecehan seksual. Tahu ya kalau pelecehan seksual? Baik secara verbal ataupun non verbal. Seksual itu pelecehan seksual bisa non verbal lah, ngatai orang macam-macam yang berkaitan dengan ya macam-macam lah, ngalih bapaknya batakan, paham aja lah. Oke, sudah. Dampak bullying ya, bullying itu berdampak baik bagi korban, baik bagi pelaku, baik bagi yang menyaksikan. Kalau bagi korban, bisa mengakibatkan korban itu depresi, stres, gangguan mental, dan yang paling sering mengasingkan diri. Sama seperti video yang orang kena diskriminasi tadi, awalnya depresi, awalnya stres, lalu mengasingkan diri, lalu melakukan tindakan bunuh diri. Itu sudah gangguan mental, sudah kalau sudah hendak bunuh diri. Bagi pelaku, ini akan semakin agresif. Semakin agresif, bertambah kurang empati, kada punya lagi rasa kasihan, tentu kada ada lagi intoleransi, tidak menghargai perbedaan, dan merasa berkuasa. Bagi yang menyaksikan, hendak juga umpat bergabung supaya jangan dibully. Nah, itu biasanya. Jadi perilaku bullying itu bila kita melihat apa aja, sekurang-kurangnya kita mengetahui, sekurang-kurangnya kita membenci dalam hati bahwa perilaku bullying itu tidak Nah, itu sekurang-kurangnya bila mampu dicegah, dinasehati pakai mulut, bila mampu lagi dicegah pakai tangan. Kalau yang tadi si laki-laki tadi mencegah pakai ya. Nah, itu yang bagus lah dengan tangannya. Nah, apa yang dapat kita lakukan supaya tidak terjadi bullying, baik sebagai pelaku, baik sebagai korban, baik pun sebagai yang menyaksikan. Intinya berusaha untuk saling menyayangi, saling menghormati sesama teman. Saling menyayangi itu lain yang dalam konotasi negatif lah, positif lah menyayanginya. Oke, sudah. Sudah ada pertanyaan? Kalau sudah ada, Bapak beri tugas ya. Ini Bapak lihat hasil kelompoknya rata-rata hampir benar semua nih. Jadi homogen nih. Jadi Bapak membaginya berdasarkan tempat duduk aja ya. Hasilnya hampir rata-rata ini amat baik ya. Hampir rata-rata benar semua.
Jadi Bapak membaginya cukup di meja sini aja lah. Itu ada 1, 2, 3, 4. Ini ada menunya 6 aja Bapak. Bapak bagi 4 kelompok aja gini lah. 4 kelompok. Jadi ini baris pertama, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sekarang diisi. Nanti tambah aja angkanya lah, bawah lah. Berarti berhadapan ininya. Nah, di sini berarti lah, di sini. Nah, silakan anak-anak, Bapak beri waktu paling lama 30 menit ya. Kalau sudah selesai, sampaikan aja ke Bapak. Ya, 1, 2, 3, 4 lah. 1, 2, 3, 4. Ya, silakan sambil aja lah. Lestari aku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku, nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujian untuk bersama. Boleh aja dibuka HP, jadi jangan sengaja karena mesti ketua lah. Bukit-bukit beranjak Sudah, oke. Oke ya, sudah semua anak-anak? Baik, sebelum kita lanjut diskusinya, pada kesempatan ini kita relaksasi dulu ya. Capek ya? Capek? Lapar? Oke, kita relaksasi dulu ya. Ikuti apa yang ada di video ini ya. Nanti kalau di dalam video silahkan duduk santai-santainya, serilek-rileknya, silahkan duduk serilek-rileknya ya. Tidak ada larangan. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lakukan kembali ke aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu, silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup panahkan pandangan. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar. Tahan 4 detik. Keluarkan dalam 4 detik. Dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih.
Kasih tepuk tangan untuk kita. Oke, sudah rileks? Kalau belum, nyanyi kah kita? Nyanyian kah? Rileks aja lah, serah aja awaknya aja, santai aja. Ku tidak lupakan kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, aku hargai. Terus ya. Oke, udah siap. Kita lanjutkan diskusinya ya. Jadi nanti pada masing-masing kelompok perwakilan satu mempresentasikan hasil diskusinya mengenai tema kita pada hari ini tadi, yaitu stereotip, prasangka, diskriminasi, dan bullying. Udah siap? Mulai dari kelompok satu, silahkan. Nanti bisa ditanggapi kelompok lainnya ya. Kalau ada rasa pertanyaan atau hal-hal yang perlu ditanggapi, silahkan. Nah, di situ aja. Tapi berdiri ya, berdiri. Hadapnya ke kelompok. Atau ke depannya kah? Ya, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sebagai perwakilan ingin membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Kelompok 1 soal nomor 1 aja lah. Soal nomor 1, jelaskan yang dimaksud dengan stereotip. Stereotip adalah suatu prasangka berdasarkan pada penilaian atau anggapan berdasarkan karakteristik perilaku orang lain. Stereotip juga tidak muncul tiba-tiba, seorang berani membuat stereotip berdasarkan dari pengalaman pribadi sendiri, biasanya pengalaman buruk. 2. Prasangka. Prasangka adalah penilaian negatif atau ketidaksukaan, bahkan kebencian terhadap sebuah kelompok maupun individu yang diwujudkan melalui sikap negatif yang biasa terjadi karena adanya konflik atau ketidaksukaan terhadap individu atau kelompok lain. Yang C. Diskriminasi. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, struktur ekonomi, agama, dan lain-lain. Biasanya diskriminasi dilakukan oleh suatu golongan dengan populasi lebih besar ke golongan lain yang populasinya jauh lebih sedikit, atau yang bisa kita sebut dengan istilah minoritas. Minoritas. Yang D. Bullying. Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh orang atau kelompok yang lebih kuat. Ada 6 jenis tindakan bullying yang kerap terjadi, yaitu 1. Kontak fisik langsung, 2. Kontak verbal langsung,
3. Perilaku non-verbal langsung. 4. Perilaku non-verbal. 5. Cyberbullying. Yang keenam, pelecehan seksual. Oke, Terima kasih. saya plus ya. Oke, untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, setujukah kamu atas jawaban atau pendapat dari kelompok 1 tadi? Silahkan kelompok 2. Setuju? Kelompok 2? 3, kelompok 3? Setuju juga. Kelompok 4? Setuju. Nggak ada sanggahan? Oh, pas sudah. Oke, selanjutnya kelompok 2. Soal nomor 2 ya. Nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil yang telah kami sebutkan tadi. Nomor 2, sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku A. Stereotip, B. Prasangka, C. Diskriminasi, dan D. Bullying. Yang pertama, A. Stereotip. Stereotip muncul karena kategori sosial seperti usia, gender, ras, dan sebagainya. Yang kedua, prasangka. Prasangka muncul karena ingin mencari kambing hitam, adanya pendapat umum pada suatu lingkungan, adanya perbedaan pemahaman, dan memiliki niatan berprasangka. Yang ketiga, diskriminasi. Diskriminasi muncul disebabkan oleh prasangka atau stereotip yang berkembang di masyarakat. Yang terakhir, bullying. Bullying muncul karena ingin memiliki kekuasaan dan memegang kendali, ingin dianggap populer, kurang edukasi dan empati, tidak dapat menalar efek berbahaya dari perilakunya, dan memiliki perilaku agresif. Terima kasih. Bagaimana kelompok 2 tanggapannya? 3. 2 kelompok 3, silakan. Ada tanggapan atau koreksi dari jawaban kelompok 2 tadi? Kalau ada silakan. Kalau ada pertanyaan baru boleh silakan. Nanti kelompok 2 dijawab kembali ya, tanggapan kalau ada. Mana kelompok 3? Ada pertanyaan, tanggapan, atau pendapat lain? Silahkan. Melisa? Melisa sepakat aja. Silahkan. Salsa kah? Salsa ada tanggapan Salsa? Sudah setuju? Setuju aja lah dengan kelompok 2. Kelompok 4? Silahkan. Setuju? Oke. Kelompok 1? Setuju. Oh, kalian. Oke. Selanjutnya kelompok 3, soal nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan soal nomor 3, yaitu sebutkan cara untuk menghindari terjadinya perilaku A. Stereotip, B. Prasangka, C. Diskriminasi, D. Bullying. Jawabannya A. Stereotip, menumbuhkan rasa saling menghargai terhadap perbedaan. Kedua, menanamkan rasa toleransi. B. Prasangka, sibuk diri dengan hal-hal positif dan jauhi diri dari orang yang memberikan pengaruh negatif. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, meningkatkan jiwa persatuan dan kesatuan, saling menghormati dan menghargai, dan membiasakan diri untuk tidak menganggap orang lain dari lingkungan. Mengajarkan keberanian, memberikan sosial dan sendiri, mengadakan kegiatan dan membuat aturan. Iya, udah plus ya. Mana kelompok 4 tanggapannya? Ada tanggapan? Silakan. Setuju? Atau ada bisa menambahkan? Silakan kalau ada tambahan.
Sama. Oh, kelompok 1 setuju? Kelompok 2 setuju. Nah, sama aja jawabannya bujur seberatan lah. Oke, sekarang lanjut kelompok 4. Kelompok 4 soal 1, 2, 3 sekalian kena menarik kesimpulan. Silahkan kelompok 4. Berdiri nak, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi perempuan dari kelompok 4. Ini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan A. Stereotip, B. prasangka, C. diskriminasi, D. bullying. A. Stereotip adalah pandangan atau penilaian terhadap suatu kelompok yang membawa harapan pada seperti apa individu di kelompok tersebut dan bagaimana perilakunya. Stereotip muncul karena kategori sosial di dalam kelompok seperti usia, gender, ras, dan sebagainya. B. Prasangka. Prasangka adalah suatu sikap ketidaksukaan yang diberikan oleh seseorang pada individu atau kelompok lain dengan begitu kuat, serta tidak memiliki dasar atau kebencian terhadap seorang individu atau kelompok tertentu berdasarkan keyakinan stereotip negatif karena adanya penilaian tanpa melihat karakteristik unik dari seorang individu atau kelompok orang. C. Diskriminasi adalah tindakan, siap atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau satu golongan untuk menyudutkan golongan lain. Biasanya diskriminasi dilakukan oleh satu golongan dengan populasi lebih besar ke golongan lain yang populasinya jauh lebih sedikit atau yang biasa kita sebut dengan istilah minoritas. D. Bullying. Bullying sendiri didefinisikan sebagai suatu keadaan yang berperilaku negatif dan berulang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Perlakuan tersebut dilakukan dengan sengaja dan intens yang bertujuan menyakiti secara fisik maupun mental. 2. Yang nomor 2 bisa yang lain Bu, bergantian. Kelompoknya. Nomor 2, sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku A. Stereotip, B. Prasangka, C. Diskriminasi, D. Bullying. 1. Stereotip. 1. Keluarga, 2. Teman sepermainan, 3. Sekolah, 4. Media. B. Prasangka. 1. Ingin mencari kambing hitam, 2. Adanya pendapat umum pada suatu lingkungan, 3. Adanya perbedaan pemahaman, 4. Memiliki niat berprasangka. C. Diskriminasi. 1. Karakteristik suku atau rasisme, 2. Seksisme, 3. ageisme, dan 4. Tindakan disabilitas. D. Bullying. 1. Perilaku agresif, 2. Kurang rasa simpati dan empati terhadap orang lain, 3. Tidak terbuka dalam mengekspresikan perasaan, 4. Tidak dapat menawar efek berbahaya dari perilakunya. Nomor 3. Yang nomor 3, disebutkan cara untuk menghindari terjadinya perilaku A. Stereotip, B. Prasangka, C. Diskriminasi, dan D. Bullying. A. Stereotip. Dengan mengubah pola pikir bahwa perbedaan di dunia ini merupakan hal biasa. 2. Meningkatkan empati dan toleransi. B. Prasangka. Jauhi dari orang yang memberikan pengaruh negatif. 2. Bersibuk diri dengan hal-hal positif. C. Diskriminasi. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan meningkatkan jiwa kesatuan dan persatuan. D. Bullying. Memiliki sikap toleransi serta menghargai sesama dan mengurangi sikap keras kepala atau egois. Oke.
ya. Tanggapannya kelompok 1 setuju? Setuju. Kelompok 2 setuju juga. Kelompok 3 oke, baik ya. Karena semua pertanyaan sudah dijawab dengan sangat baik oleh anak-anak sekalian, sebelum kita tarik kesimpulan, Bapak tanya dulu kelompok 1. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 1 silahkan nanti dijawab salah satunya lah. Apa, dosa ditulis, apa perbedaan antara stereotip dengan prasangka? Stereotip lawan prasangka, apa bedanya? Ingat? Linda kah? Ingatlah tadi jawab Bapak, stereotip lawan prasangka. Sudah dijawab loh, sudah tahu lah stereotip dan prasangka, sudah tahu. Sarina kah? Ime kah? Ya, silahkan Sarina. Jika stereotip berkaitan dengan kepercayaan, maka prasangka berhubungan dengan perasaan yang ditentukan terhadap seseorang karena keanggotaannya dalam kelompok tersebut. Iya, betul ya. Jadi stereotip itu ranahnya kognitif, kalau prasangka itu ranahnya afektif, perasaan lah. Oke. Kelompok 2, beda diskriminasi dengan bullying. Gimana bedanya? Ya, silakan. Diskriminasi tidak langsung mengarah secara fisik dan mental. Sedangkan bullying langsung mengarah ke fisik dan mental korbannya. Iya, betul ya. Kelompok 3. Coba kamu berikan satu aja contoh diskriminasi yang terjadi. Boleh yang terjadi di lingkungan keluarga, boleh yang terjadi di lingkungan sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Satu aja, pilih aja lah, lingkungan sekolah, keluarga, atau masyarakat. Tadi sudah ada juga videonya, bisa aja diambil dari situ. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafia Rahayu, perwakilan dari kelompok 3, izin menjawab. Contoh diskriminasinya itu mengalami pekerjaan berdasarkan warna kulit, perlakuan tidak setara terhadap seseorang karena asal etnisnya, pengangkatan atau promosi yang tidak adil berdasarkan ras atau etnis. Iya, itu di lingkungan apa nak? Lingkungan kerja, lingkungan sekolah, atau lingkungan masyarakat? Lingkungan masa? Ya, lebih tepatnya lingkungan kerja. Iya, betul ya. Aplaus. Akhir kelompok 4. Coba kamu sebutkan perbedaan antara bullying yang verbal dan bullying yang non verbal. Bedanya di mana? Silahkan. Izin menjawab, Pak. Kalau yang cara verbal itu melalui kata-kata. Bisa diberikan contohnya? Mencaci dan mengata-ngatai fisik seorang. Oh ya. Sedangkan yang non verbal itu secara fisik. Contoh. Seperti memukul, menyubit. Ya, dan mencubit. Ya, jawabannya bagus-bagus semua, dan
Bapak menilai diskusinya atau kalian semua sudah memahami konsep-konsep tentang stereotip, diskriminasi, prasangka, dan bullying. Beri aplaus untuk semuanya ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak persilahkan siapa yang bisa menyimpulkan diskusi kita pada hari ini. Silahkan. Indah, silahkan Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hasina. Mohon izin Pak memberikan sedikit kesimpulan Silakan. pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kami semua dapat memahami tentang apa itu stereotip, prasangka, diskriminasi, dan bullying. Dan semoga dari pembelajaran hari ini kita semua dapat menjauhi hal-hal negatif tersebut. Mari saling merangkul satu sama lain, walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Iya, Oke, itu tadi kesimpulan yang sangat bagus. Kira-kira itu sudah terwakili semuanya ya dari yang baik. Untuk selanjutnya, sebelum Bapak tutup pelajaran, kita refleksi dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ini silahkan. Yang pertama, Bapak ingin menanyakan dari pembelajaran pada hari ini, apakah ada bagian yang menarik? Banyak. Oke, silahkan. Yang mau menyebutkan apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Yang paling menarik lah, paling menarik. Siapa? Silahkan. Melisa, silahkan diri Melisa. Waalaikumsalam. Silakan. adalah melakukan relaksasi beristirahat serta menyanyikan lagu anak. Iya. Terus ya. Berarti suka pembelajaran dengan video, suka semuanya? Oke, selanjutnya dari pembelajaran pada hari ini, kira-kira materi yang kita pelajari itu penting apa tidak? Penting. Kenapa penting? Silahkan, siapa yang mau memberikan tanggapan? Silahkan, Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan izin Pak, karena bisa melalui kehidupan orang termasuk mental, emosional, fisik, dan sosial. Iya, bagus ya. Berarti mempelajari materi ini penting ya untuk kebersamaan lah. Selanjutnya dalam pembelajaran ini tentu saja ada hal-hal yang masih kurang lah. Tidak ada pembelajaran itu yang sempurna. Nah, kira-kira tantangan apa yang kamu temui dalam pembelajaran hari ini atau hal-hal yang kurang dalam pembelajaran hari ini? Silahkan, siapa mau? Maria, ya silahkan Maria. Bu Maria. Perkenalkan, nama saya Maria Immaculata. Tantangan yang saya hadapi pada hari ini adalah saya kesulitan dalam mengerjakan soal di awal karena dalam soal tersebut materinya belum saya pelajari dan belum saya pahami. Namun setelah Bapak menjelaskan, saya jadi tahu tentang apa itu stereotip, bullying, diskriminasi, dan prasangka. Kedepannya lagi, saya akan lebih giat lagi dalam belajar agar dapat lebih memahami tentang materi pada hari ini. Iya, bagus banget. Nah, yang terakhir, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya kedepannya hasil belajar kita itu lebih baik lagi? Silahkan. Siapa memberikan tanggapan?
Silakan, Sri. Perkenalkan, saya Sri Lestari. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya izin menjawab pertanyaan tahun. Buat proses pembelajaran lebih baik, mungkin kita bisa mencoba untuk berinteraksi dengan materi yang dipelajari. Misalnya dengan membuat catatan, merangkum atau mengajukan. Iya, bagus ya. Jadi nanti materinya harus lebih lengkap lagi supaya kita bisa memahami lebih dalam lagi ya tentang suatu konsep. Baik, sebelum Bapak tutup pelajaran pada hari ini yang kita pelajari ini adalah bab 3 di semester 2 genap lah. Jadi di semester genap itu ada 2 bab utama, yaitu materi tentang Bhinneka Tunggal Ika, yang hari ini subjudul terakhirnya tentang bullying itu ya. Dan nanti ada bab yang terakhir yaitu tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu akan nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan? Sudah jelas saja? Oke. Baiklah, kita tutup aja acara ini dengan bersama-sama membaca doa. Bapak persilahkan dipimpin oleh salah satu dari kalian semua. Doa yang mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, Bapak akhiri pelajaran pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Salah hilaf Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti tugasnya dikumpulkan ya. Yang tadi tuh dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Ahmad Firdaus, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Kota Baru. Saya masih ditemani dengan Bapak Arif Fatur Rahman SPDI selaku guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan kali ini saya juga ditemani oleh Ibu Nelly Pusparini selaku pengajar praktik pada Pendidikan Guru Penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Ibu Nelly, Pak Arif. Assalamualaikum. Bagaimana nih kabar Ibu Nelly sama Pak Arif? Alhamdulillah. Baik. Jadi di percakapan pasca observasi saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Arif terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, Pak Arif. Baik, Pak. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Pak Arif terkait dengan berjalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung, Pak? Iya, Pak. Karena belum terbiasa, mungkin saya merasa tegang, Pak, tapi alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Alhamdulillah, Pak Arif.
Berarti sudah berjalan dengan baik ya Pak Arif? Iya Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak Arif, area pengembangan apa yang Bapak Arif lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa dalam pembelajaran yang sudah Bapak Arif lakukan. Silakan Pak. Iya Pak. Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran. Ya Pak. Untuk area pengembangannya saya menggunakan dua, yaitu pada aspek pengetahuan dan juga pada aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan konsep-konsep stereotip, prasangka, diskriminasi, dan bullying. Kemudian yang kedua, aspek keterampilan adalah siswa terampil menyebutkan faktor-faktor penyebab timbulnya perilaku-perilaku yang disebutkan tadi Pak. Baik Pak Arif, jadi area pengembangannya itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan Pak Arif? Iya Pak. Ya. Nah, menurut Pak Arif, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak Pak? Silakan Pak. Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan-kekurangan begitu Pak. Baik Pak Arif, jadi alhamdulillah sudah dilakukan dengan baik dan sudah berjalan dan sesuai ya Pak? Iya Pak. Tetapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Bapak Arif, apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas Pak? Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi Pak, tentunya mungkin juga dialami oleh guru-guru yang lain, seperti masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Mungkin bisa dikatakan siswa tersebut kurang aktif. Seperti itu Pak. Oh, berarti kurang aktif ya Pak? Iya betul. Jadi ada beberapa siswa yang masih kurang aktif, mungkin masih mengandalkan teman ya Pak? Iya Pak. Mengandalkan teman atau mungkin masih malu-malu Pak? Jadi bisa jadi seperti itu ya Pak Arif lah? Iya betul. Masih ada siswa yang malu-malu atau mungkin masih mengandalkan kemampuan teman, itu sudah biasa Pak Arif. Baik Pak Arif, nah kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Kenapa mereka masih kurang aktif atau kenapa tidak terlibat penuh dalam kegiatan diskusi misalnya Pak? Silakan Pak. Baik Pak. Mungkin karena pembagian kelompok dalam jumlah siswa yang terlalu banyak, tiap kelompoknya. Oleh karena itu saya mencoba menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak-anak, misalnya untuk membagi kelompok diskusi atau berdasarkan gaya belajarnya, karena ada gaya belajarnya yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik, sehingga siswa akan merasa lebih nyaman, begitu, seperti itu ya Pak. Baik Pak. Jadi saya akan sesuaikan dengan kenyamanan siswa tersebut. Mungkin saya akan melakukan pertanyaan kepada siswa tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas, harus seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Baik Pak Arif, berarti yang Bapak Arif sampaikan itu adalah rencana ke depannya Pak? Rencana ke depan. Nanti pada saat proses pembelajaran ke depannya, Bapak akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, yaitu menggunakan gaya belajarnya masing-masing ya Pak? Iya. Nah, mungkin tadi yang seperti Bapak Arif sampaikan, ada yang menggunakan gaya belajar visual, ada yang menggunakan gaya belajar auditori, dan mungkin juga gaya belajarnya kinestetik, seperti itu Pak? Betul. Mudah-mudahan apa yang Bapak Arif rencanakan tadi dapat terrealisasi dan bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Pak? Baik Pak. Nah, ini saya tunggu ya Pak, cerita-cerita Pak Arif, apakah bisa direalisasikan atau tidak. Baik Pak. Nah Pak Arif, kira-kira kapan nih Bapak Arif akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi Pak? Silakan Pak. Baik Pak, untuk waktu tepatnya belum bisa saya tentukan Pak, tapi insya Allah
akan saya lakukan secepatnya. Mungkin minggu depan saya akan coba lakukan Pak, sambil saya mempersiapkan segala sesuatunya, seperti itu Pak. Baik Pak Arif, terima kasih banyak Pak Arif atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Arif sampaikan tadi dan Bapak Arif rencanakan tadi bisa segera direalisasikan secepatnya Pak Arif. Amin, baik Pak. Untuk selanjutnya mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Nelly Pusparini selaku pengajar praktik untuk bisa memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kalau untuk kegiatan supervisi ini sendiri, teknik coaching yang digunakan sudah benar. Artinya kita berbasis daripada mencari solusi beliau sendiri, kemudian beliau sudah menemukan solusi dari aspek yang ingin dikembangkan. Paling kekurangannya kemitraannya yang kurang karena terlalu kaku ya di awal, mungkin itu karena belum terbiasa melakukan teknik coaching. Secara keseluruhan sudah bagus, kemudian hanya yang ada 3 aspek yang kita bawa di dalam observasi kelas kemarin kan, itu aja yang lebih diperjelas lagi. Misalnya yang pertama dalam disiplin positifnya apakah sudah sampai pada tujuannya, kemudian dari diferensiasinya sendiri itu sudah tercapaikah yang ingin diinginkan, strategi yang dicapai itu sudah tercapai, kemudian yang terakhir PSE-nya apakah sudah tercapai. Mungkin itu aja yang diperjelas. Untuk kedepannya semoga bisa lebih baik lagi. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Nelly atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, yang mana sudah pernah kita mulai dari kegiatan pertama, kegiatan pra observasi, kita lanjutkan dengan kegiatan observasi, dan pada hari ini kita bersama-sama melaksanakan kegiatan pasca observasi. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Nelly selaku pengajar praktik saya, kemudian kepada Bapak Arifatur Rahman yang sudah banyak membantu saya. Mudah-mudahan Pak Arif tidak jera membantu saya, Pak Arif. Mungkin saya akhiri saja kegiatan percakapan pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.